Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Kenalin, nama saya Heri, lebih dikenal dengan Heri Ahmad. Salah satu pemilik coffee shop di Bangkalan, lebih tepatnya founder Barista Coffee and Roastery Bangkalan. Konten YouTube kali ini pertama kali kami buat, tidak lebih hanya untuk mengisi beberapa hal tentang kegiatan yang sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari selama saya berada di cafe ataupun di luar coffee shop yang biasa dilakukan selama kurang lebih sejak coffee shop Barista Coffee itu berdiri di tahun 2017. Siang-siang gini di hari di musim panas ya, tentunya semua orang merasakan suhu yang cukup tinggi. Namun untuk malam hari biasanya orang selalu merasakan dingin. Tentunya banyak sekali kegiatan ataupun kebiasaan yang biasanya dilakukan oleh kawan-kawan pecinta kopi di Bangkalan. Bukan hanya pecinta kopi tentunya, ada juga yang hanya ingin nongkrong menghabiskan waktu malam ataupun siang ataupun pagi, datang ke coffee shop, bertemu teman, menikmati minuman, entah itu kopi atau di luar kopi. Tentunya tidak memaksa kalian untuk memilih, tetapi pada saat kalian datang ke salah satu kedai di Bangkalan khususnya, kalian akan disajikan, ditawarkan beberapa pilihan oleh barista atau petugas di sana yang namanya barista. Ngobrol tentang barista cukup menjadi bagian dari hidup saya tentunya selama ini. Sejak beberapa tahun yang lalu, tepatnya di 2004, saya mulai untuk beralih ke profesi menjadi seorang barista dari nol, yang dimulai dari junior atau pembantunya barista, terus ditelateni kata orang Jawa itu untuk bisa naik tingkat menjadi barista 4 tahun 5 tahun sampai di posisi yang cukup membanggakan satu. Namun satu hal yang belum saya puas adalah belajar untuk lebih mendalami apa sih sebenarnya barista itu. Ternyata sampai sekarang belum selesai. Intinya saya masih terus melakukan kegiatan belajar, walaupun bisa dibilang saya kayaknya orang bekerja, tapi sebenarnya itu belajar. Barista, salah satu profesi yang mulai dikenal sudah cukup lama, namun mulai berkembang dan mulai banyak diminati sejak abad 21, tepatnya di 2010 ke atas sampai sekarang. Salah satunya adalah saya berminat menjadi barista. Sebenarnya bukan satu pilihan, tetapi karena tidak ada pilihan, saya harus melanjutkan untuk melakukan sesuatu dalam hidup yang lebih baik, dan disitulah saya dihadapkan untuk menjadi seorang barista. Alhamdulillah sampai sekarang itu menjadi satu profesi yang membuat saya tahu banyak hal, tahu banyak orang, dan kenal beberapa pengalaman di luar sana. Fokus, itulah kunci. Di satu hal adalah salah satu kunci untuk kita mengetahui banyak hal. Karena ketika fokus satu hal, akan banyak sekali hal di luar itu akan datang dengan sendirinya dan akan dikenalkan dengan sendirinya. Oke, kembali lagi ke barista. Definisi barista banyak orang mendefinisikan dan sah-sah saja. Siapapun bisa mendefinisikan hal itu. Tapi basically atau secara umum, barista itu adalah orang di belakang bar. Belakang bar itu adalah meja. Bisa
bisa di rumah, bisa di dapur contohnya, atau bisa di coffee shop, atau bisa saja di jalan, dimanapun, asal ada meja tempat dia bikin sesuatu dan disajikan kepada orang yang di depannya, atau di pinggirnya, atau di belakangnya. Tentunya kerelaan kita untuk membuat sesuatu buat orang lain adalah satu hal yang tidak bisa dilakukan begitu saja. Butuh persiapan, butuh keseriusan, butuh ketelitian, serta butuh perhatian khusus untuk dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang menyenangkan bagi orang yang akan kita berikan itu. Barista dalam hal ini, dia menyajikan kopi, dia membuat sebelumnya, dia juga kadang-kadang dan sering untuk bisa menjelaskan. Otomatis kalau sudah harus menjelaskan, barista sebelumnya sudah tahu apa yang harus dijelaskan, tahu tentang bahan bakunya apa, kopi, berarti tahu harus kopi, tahu tentang kopinya, asal usulnya, prosesnya, dan bentuknya pastinya. Setelah bisa menjelaskan, membuat interaksi yang bisa dilakukan dengan orang yang akan meminumnya adalah mengenalkan produk atau mengenalkan bahan bakunya, mengenalkan minuman itu sendiri adalah salah satu materi yang paling jitu untuk kita bisa berinteraksi, atau bahasa kerennya itu personal service. Setelah kita mengenalkan apa yang kita sajikan, kita akhirnya berkenalan, kita akhirnya melakukan banyak komunikasi, walaupun dalam waktu yang singkat, tapi itu akan berkesan ketika apa yang kita sajikan sesuai apa yang kita obrolkan, nyaman buat lawan bicara kita, dan tempat yang kita siapkan bersih. Itulah sebenarnya simpel sekali untuk menjadi seorang barista. Tidak ada yang susah dan tidak ada yang sulit tentunya. Semua orang bisa melakukan hal itu. Siapapun bisa melakukan hal itu. Entah itu bakat atau tidak, itu tergantung nantinya. Ketika orang itu serius atau tidak, itu tergantung nanti bisa mampu untuk konsisten atau amanah melakukan hal itu, fokus akan hal itu sampai pada saat yang tidak bisa ditentukan kapan. Mungkin sampai nyawa sudah berpisah dari tubuh, itu bisa jadi seperti itu. Kembali lagi ke barista, satu hal yang paling harus dimengerti adalah kopi. Karena kopi sudah harus mutlak, karena dia profesi itu adalah tentang cara membuat kopi. Dimanapun kopi tumbuh, dimanapun kopi berasal, pasti itu akan yang terbaik yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Namun ketika seorang barista bisa membuatkan kopi apapun dan dari manapun dengan sebaik-baiknya dan dengan perlakuan yang sesuai, pasti akan menghasilkan satu sajian minuman yang lezat, satu sajian minuman yang delicious, yang bisa dinikmati oleh semua orang. Tergantung baristanya mampu untuk mengimplementasikan apa yang ada di dalam pikirannya untuk bisa dijadikan satu proses yang sempurna. Sedangkan untuk kopi itu sendiri, banyak orang punya argumen, banyak orang punya pendapat, banyak orang punya penelitian. Namun satu hal yang paling kita harus tahu adalah kopi itu adalah ciptaan Tuhan yang harus dimanfaatkan oleh manusia untuk dijadikan sesuatu yang lebih manfaat lagi. Satu kalimat yang membuat saya itu menjadi lebih dalam lagi mengenai barista ketika saya membaca satu buku di mana proses pendefinisian barista itu adalah chemical engineering atau ahli kimia katanya. Kalau bahasa Indonesia itu adalah orang yang merubah sesuatu ke sesuatu yang lebih bermanfaat. Jadi sesuatu itu kopi, biji kopi, ke sesuatu yang lebih manfaat, minuman kopi. Kalau biji saja tidak bisa dengan mudah untuk dicerna oleh manusia, tapi ketika dirubah menjadi minuman kopi, siapapun akan bisa meminumnya asalkan dia sehat dan dia tahu cara minumnya. Tidak ada yang susah untuk mempelajari kopi, karena sebenarnya kopi itu sama seperti tumbuhan-tumbuhan yang lainnya,
semua itu ciptaan Tuhan dan semua itu bisa dipelajari oleh manusia. Karena apapun yang ditumbuhkan atau diciptakan di dunia itu adalah untuk manusia sebenarnya. Barista dan kopi itu salah satu paduan yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Untuk dia yang sedang ada di coffee shop ataupun dia yang sedang tidak di dalam coffee shop atau di luar coffee shop. Saya minum dulu ya satu kopi Indonesia Gayo. Oke. Bicara tentang barista, tidak monoton hanya di dalam bar atau di dalam ruangan coffee shop. Tentunya banyak hal yang perlu dilakukan atau bahkan bisa dibilang harus dilakukan, yaitu adalah interaksi dengan orang lain. Di luar coffee shop kadang-kadang kita ketemu customer dan kita menyapanya. Akhirnya timbullah interaksi, timbullah komunikasi, timbullah sesuatu kerjasama ataupun apapun itu. Landasan-landasan kerjasama atau interaksi dengan orang di luar coffee shop, ketika barista itu membawa filosofi kopi selalu di tangannya, insya Allah semua kerjasama, semua interaksi akan berjalan dengan lancar dan pasti menyenangkan. Salah satu contoh pengalaman saya tentang berinteraksi dengan orang-orang di bidang seni, tentunya salah satunya ada seni musik. Saya tidak pernah berpikiran untuk mengenal orang-orang yang ahli di bidang musik, namun setelah saya menjadi barista, hal itu terjadi. Cukup menyenangkan karena mereka punya proses yang lain daripada kopi, walaupun sejalan tapi lain bidang. Namun dalam proses mereka menemukan keahlian sebagai seni dalam bermusik, tentunya mereka punya kendala, punya hal-hal yang mungkin mereka jadikan catatan-catatan khusus dalam kehidupannya sehari-hari. Contohnya ketika mereka menciptakan sebuah lagu, contoh mereka menyanyikan sebuah lagu, atau bahkan ketika mereka membuat sebuah karya. Sama halnya dengan barista, ketika mereka membuat minuman kopi yang sudah distandarisasikan oleh kedainya, ataupun membuat minuman yang khusus atau customize atau bisa dibilang signature ya, minuman yang hanya bisa dibuat oleh satu orang barista khusus dengan karakternya dia. Saya pikir karakter itu akan timbul ketika kita fokus pada satu hal, entah itu kopi, musik, atau seni yang lain. Saya pikir akan menimbulkan banyak hal yang lebih manfaat bagi semua orang di sekitar kita. Satu hal lagi, kopi di depan saya itu ada dua. Yang pertama itu adalah manual brewing atau biasa dibilang coffee drip ya. Yang kedua espresso base. Biasanya kalau pagi kita ada dua pilihan sebenarnya minuman kopi hitam. Bisa saja milih minuman kopi pakai susu seperti cappuccino atau yang lainnya. Namun ketika kita pagi dengan aktivitas kita baru dimulai, tentunya yang lebih cocok adalah kopi hitam. Salah satunya espresso dan manual brewing atau black coffee. Espresso banyak orang suka ketika sudah bisa merasakan intisari dari espresso atau hatinya espresso. Tentunya hal itu tidak lepas dari cara dia untuk meminum. Di cara meminum, saya akan praktekkan satu hal untuk cara minum espresso yang lebih baik. Kalian harus mengaduk espresso sebelumnya dengan sendok yang sudah disediakan. Bukan diputar tapi diaduk ya. Supaya apa? Supaya ekstraksi yang ada di dalamnya itu menjadi rata. Atas, tengah, dan bawah itu menjadi rata. Kemudian setelah itu diminum. Sorry saya pakai tangan kiri karena tangan kanan saya lagi cedera. Disitulah kalian akan merasakan perpaduan rasa antara asam dan pahit serta kepekatan rasa yang tertinggal cukup lama, atau bahasa kerennya itu long after taste. Beda halnya dengan manual brewing. Kenapa saya minum manual brewing dulu? Karena ketika saya minum espresso dulu, manual brewingnya nggak akan kerasa karena dia pekat, ini tidak terlalu pekat. Itulah sedikit tentang
kopi dan barista, serta dampak-dampaknya yang biasa dibilang orang adalah filosofinya, tapi tidak lepas dari keseriusan kita dalam menyajikan minuman kopi, dalam membuat atau memproses minuman kopi sebelum nyampe di depan customer, yang tentunya adalah orang yang merelakan diri untuk datang ke kedai kita, merelakan untuk membayar sebuah minuman kopi. Tentunya itu merupakan satu anugerah buat seorang barista ketika ada orang yang datang untuk minum kopi. Oleh karena itu, hargailah customer karena dia sudah datang ke tempat coffee shopmu. Maka dari itu jangan sampai sia-siakan dia, bikin kesan yang menarik buat customer. Itu saja yang dari saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.